علمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Jadi tentang manasik haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Al-hadits tsani wal 20. Utawi iku hadis kang kaping 22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Den riwayatake saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatake saking sinten anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Yuqbadul ilmu wa yadhharul jahlu wal fitanu wa yakthurul haraju. Yuqbadu bakal den cabut. Yuqbadu bakal den cabut al ilmu apa ilmu. Wa yadhharu lan bakal pertelo jelas. Wa yadhharu lan bakal pertelo al jahlu apa kebodohan. Al jahlu apa kebodohan wal fitanu lan pira-pira fitnah. Wal fitanu lan pira-pira fitnah. Wa yaktsuru lan bakal dadi akeh. Al harju apa harju. Boten sati maknane di akhir sale. Qila mongko den tangketi sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakoni kali sahabat, "Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi, wa malan utawi napa al harju niku harj, al harju bisukun." Boten nonton simbil fathah boten nggih. Ana simbil fathah. Wa malan utawi apa al harju iku harj. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi. Hakadha kaya mengkene, isyarah kaya mengkene ngoten maksudnya. Biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi. Biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi faharrafa mongko ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi. Faharrafa mongko ngobah-ngobahake sinten Kanjeng Nabi ha ing yadihi. Ha ing yadihi ka'annahu kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi. Ka'annahu kaya-kaya sak temene Kanjeng Nabi yuridu iku ngersakake sinten Kanjeng Nabi. Al-qatla ing pembunuhan. Al-qatla ing pembunuhan. Hadis ini, jadi kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang manasik haji, dan pelajaran terakhirnya adalah kita sebagai seorang santri atau orang yang alim dalam masalah ilmu agama jangan sampai menutup akses terbuka orang untuk bertanya. Paham ya? Bukan soal alim, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga keaslian ilmu nih Kanjeng Nabi. Makanya iki kudu belajar ikhlas ya, setelah belajar syariat kudu belajar tasawuf. Dina atine mboten kecampuran tujuan-tujuan duniawi. Kemarin saya melihat postingan yang ada di Majelis Muashalah atau Majelis punya Habib Ahmad Al-Mujtaba. Yang mana sebenarnya postingan ini pernah juga kita sampaikan pada kajian kitab hikamnya Imam Haddad. Apa kata Imam Haddad? Sebuah kejahatan yang paling jahat adalah ketika orang menjadikanmu sebagai tangga dia untuk menuju kebaikan akhiratnya, sementara engkau menjadikannya
untuk menjadi tangga menuju kepuasan duniawi. Kowe dianggap dadi kiai, dianggap dadi wong napa alim, yang mana orang bertanya kepada kamu untuk kebaikan agamanya dia. Tapi di sisi lain ternyata kamu memberikan ilmu tersebut, memberikan pengertian tersebut, tapi kamu dengan berharap untuk bisaroh iki lah, ini sebuah kejahatan, kriminal yang paling kriminal. Lah ini kemarin hadis yang kita sampaikan bahwasanya kita sebagai orang yang tahu ngerti agama jangan sampai menutup akses. Kita punya sosial media, gunakan sosial media sebaik-baiknya untuk memberikan pengetahuan, manfaat ke sebaik-baiknya. Makanya alhamdulillah guru-guru kita seperti Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi aktif banget itu YouTube-nya, Instagram-nya ya, walaupun kita hanya nonton postingan tapi enggak, kalau yang berjam-jam kita males, yang kita tonton yang 1 menit 2 menit ya, sehingga aku seneng ya. Tapi ini berjam-jam. Tapi beliau tuh juga maksudnya gini, menggunakan media-media yang sekarang marak digunakan untuk proses transfer ilmu. Gunakan ada YouTube, gunakan YouTube, ada Facebook, gunakan Facebook. Nah, pokoknya jangan sampai menutup akses orang bisa mendapatkan ilmu dari kita. Tapi dengan catatan kudu sing ikhlas. Apa meneh saiki YouTube wis ora iso di monetize ya. Nek rak followermu 2 juta lah. Ora followermu kayak gini Denny Caknan ya, enggak usah berharap lah ya, enggak usah berharap. Mungkin sampean gini, sing kaya artis-artis untuk duit akeh, sing ngaji-ngaji ra untuk duit. Lah ini bedanya gitu loh. Mereka gunakan media itu untuk kepentingan apa? Duniawi, sementara Anda gunakan itu untuk mengimbangi kepentingan akhirat. Akhirat kok didol ora iso. Bolak-balik dimanapun tempat ada ilmu, itu ilmu itu ketika dijadikan untuk hal yang sifatnya duniawi ya, itu pasti nggak mau. Wes pokoknya panggah kere aja gitu. Tapi ketika yang punya ilmu tidak menginginkan kekayaan duniawi, loh gujuk-gujuk ya sugih-sugih dhewe kok. Nggih. Gak perlu saka YouTube, gak usah konten-konten yang apalah yang. Mosok kiai arep konten sing aneh-aneh jajal ya. Konten mukbang. Nah, misalnya. Atau konten apa asmer lho lah ya. Krau kore. Untune barok. Barok meneh. Astagfirullah. Kamu kok ketok ndok kono dadi penunggu kono ora ya? Ya, paham ya. Kita harus semangat untuk mengawal keilmuan Kanjeng Nabi itu juga harus disampaikan. Lalu di sini lah, ini Anda masih ingat beberapa hari lalu kita membahas hadis yang mirip dengan kemarin, ya kan? Kenapa nggak diikutkan? Nah ini ada faedah yang lain yang ternyata ada di dalam hadis ini. Secara harfiah kita artikan dulu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, nanti suatu saat, ini berarti terjadinya mendekati hari kiamat, yuqbadul ilmu yang sekarang ada di zaman ini, kata Kanjeng Nabi, iki bakal ilang kabeh. Kanjeng Nabi ngajari para sahabatnya, ngajari cara ibadah, ngajari cara muamalah, ngajari cara berpakaian dan lain-lain. Kata beliau, yuqbadul ilm, hal-hal yang kalian temukan hari ini sing biasane ana ngaji, ana ngene, ini di akhir zaman yuqbad akan hilang. Karena kiamat. Ya, karena kiamat. Mungkin seperti sekarang ngaji ngeten iki entah 30 40 tahun atau mendekati kiamat, ngaji ngeten iki makin menjadi hal yang aneh. Wis saiki iki mulai kok ngaji ngeten iki surapati ngaji, guyon sing kathah. Loh, iya. Berjam-jam 3 jam mau ido iku isine guyon tok ngilmune sithik. Wadah. Apa ngajine ku namung misale karo wong tua sing apik, tapi len jlentreno guyonane tekan 2 jam 3 jam. Ya berarti ini sudah yuqbadul ilm. Dan sekarang orang-orang lebih seneng kiai guyon daripada kiai yang serius. Jak ngaji tafsir memet dase. Jak ngaji hadis mboten kuat, panas. Meneh jak ngaji tasawuf, opo iki ngoten nggih. Kalau guyon, nah seneng mereka. Go gasak-gasakan seneng mereka. Bahkan tempat-tempat yang agung yang harusnya dimuliakan dimasuki mau itu seperti ini. Masjid, mushola, pengajian pondok. Lho kok diisi kayak ngono? Malah saiki ana pondok sing dangdutan barang lho. Lho, mboten nyindir tapi wonten to.
viral kan, patut untuk dicontoh kan enggak patut. Walaupun alasan beliau mengatakan, oh ini kanggo refreshing. Lu refreshing PS-an nih kena bro. Oh ora, refreshing apa futsalan nih kena bro kan ngoten. Ya hindari, kok sok dangdutan. Jangan sampai malah datang nawang ahli maksiat malah jika nyanyi diweki panggon gini pondok. Lah ini namanya gendeng. Yuk batul ilmu seperti ini. Ya ini saya nggak menyindir ya. Kalau ya podo gusnya lah masalah ya. Walaupun mereka beliau gus yang besar, saya gus yang kecil gitu. Tapi alias gini, kayak gak patut penyanyi. Kalau penyanyian yang derek ngaji gak masalah, rodo-rodo. Oh ora, diweki panggung kanggo nyanyi terus bocah-bocah ngiding. Ini sesuatu yang nggak pasnya. Berarti yuk badul ilmu sudah mulai terlihat. Ini ngomong logika yang anu lho, mboten usah dalil-dalilan wis. Nek dalil-dalilan mesti aku kalah dalil kono mutalaah luwih akeh ya. Tapi pantes porane kan wis iso dirasakno ngoten lho. Wis iso dirasakno. Maka yuk badul ilmu itu sudah mulai terjadi. Wa yadharu al-jahl. Begitu juga kebodohan semakin muncul. Lah, sing kuatire kayak mau, misal apa namanya tadi yai atau gus mengizinkan penyanyi untuk nyanyi di pondoknya. Ini yang orang-orang bodoh, santri-santri bodoh, sing awalnya nyanyine keroncongan suwe-suwe ya rock ya masuk, punk ya masuk, yang musik-musik yang enggak relevan untuk nuansa santri, namun ini lama-lama menjadi masuk karena istilahnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru ini kurang ajar sithik, muridnya lewat kurang ajar. Ya gitu loh. Karena yang dicontoh gurunya gitu. Nah ini hati-hati. Saya sekarang juga mikir iki. Rafli saya nek mulang wis gayane padha aku malah luwih parah nek bully bocah ngono. Sing kena opet, sing kena sapa lah ya aduh kita parah. Karena yang dicontoh saya gitu. Ini saya ya ora apa-apa itu masalah gaya, tapi kan ini contoh loh, contoh. Dia menjadikan saya menjadi role modelnya salah satunya ya. Akhirnya ya seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Terus wal fitan dan begitu juga banyak fitnah. Fitnah di sini bukan hanya tuduhan. Kalau kita memahami fitnah kan tuduhan, dituduh elek. Bukan. Fitnah itu semakin banyak kecelakaan yang sifatnya agama. Bocah boten seneng ngaji wis malah akeh. Bocah ngombe keras wis mulai akeh. Hal-hal yang sifatnya maksiat. Karena yang namanya fitnah itu ujian keimanan, ujian keilmuan. Terus yang terakhir wayak suruh al-harju, dan di suatu saat nanti al-harju akan semakin banyak. Nah, al-harju akan semakin banyak. Maka para sahabat yang mana mereka adalah orang-orang Quraisy asing dengan bahasa al-harju. Walaupun al-harju itu bahasa Arab. Maka mereka tanya, ya Rasulullah, al-harju itu apa ya? Kok asing bagi kami bangsa Quraisy? Dijawab Kanjeng Nabi tapi dengan memperagakan perbuatannya. Jadi Kanjeng Nabi dikatakan di sini hakadza biyadihi faharrafa. Kanjeng Nabi menggerakkan tangannya seakan-akan mau membunuh seseorang. Berarti mungkin gini, kurang lebihnya gini. Paham enggak? Membunuh. Lah, al-harju ternyata kalimah ini memang bukan dari bahasanya bangsa Quraisy. Tapi ini adalah bahasanya orang Habasyah atau Habasyi. Orang-orang Afrika, orang-orang seperti Raja Najasyi. Nah ini, jadi al-harju itu artinya pembunuhan. Di sini maksudnya Imam Bukhari. Nah maksudnya Imam Bukhari adalah Kanjeng Nabi itu juga memakai media untuk memahamkan sahabat. Ora kudu mulang niku dengan lesan itu ndak. Kadang dengan perilaku yang bisa memahamkan bocah itu juga menjadi salah satu media mementerkan bocah. Maka di sini kita punya media apa? Kalau istilahnya sekolah sarana prasarana. Ono papan tulis. Lalu ada apa lagi proyektor, ada komputer, ada gadget dan lain-lain. Itu media-media untuk mempermudah harusnya ya. Untuk mempermudah anak memahami pelajaran. Tapi bocah-bocah saya ini luwih pinter ya. Pelajarannya wah ora usah buka siliyane kan ngoten ya. Duwe HP siji dikon buka Facebook mawon niku tekan dindi klencere kan.
buka HP, buka wis Instagram, wis TikTok, wis joget-joget, wis iso ngupload konten dan lain-lain. Makanya saya kira bocah sakniki niku yang perlu diajarkan kepada mereka itu bukan bagaimana cara menggunakan HP atau menggunakan gadget, tapi bagaimana memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut sing sesuai dengan ketentuan syariat. Kan ngoten. Menfilter barang-barang sing boten genah ya. Twitter biasanya ra iso difilter ya. Wah, gumun aku anggere jam 12 munggah kok tritik aneh-aneh. Mesti ana sing model-model bokong, model-model susu ketok kabeh nek bengi. Engko nek subuh ku mesti apa basah kah. Sing trending-trending lho ya, basah, crot dan lain-lain gitu ya. Saya tuh punya Twitter itu tujuannya pengen mengikuti perkembangan apa sih yang sedang trending gitu. Tapi trendingnya Twitter itu punya parah-parahnya. Menunjukkan seberapa pintar orang-orang Indonesia. Jadi tidak jauh yang dari namanya Fardi dan selangkangan ya. Wis ngono-ngono iku, anggere jam 12 munggah wis apapun hashtagnya. Misalnya Presiden Indonesia, itu tetap ono gambar-gambar tidak senonoh yang meluar. Gumun aku nyen Indonesia ini open BOK. Astagfirullah. Ya Allah ya. Jadi kita ini kalau Anda punya media, Anda punya alat peraga istilahnya ya, alat peraga. Kalau IPA biasanya, nganggo IPA itu ana sing jenenge alat peraga tubuh manusia, organ manusia itu butuh untuk memahamkan bocah. Mosok leren ngeti ginjele wong leren, wah kayak tak sembelih tak deloki ginjelmu kan konyol. Atau alat peraga misalnya delok napa, delok alat kelamin ya. Nah, alat kelamin delok dhewe-dhewe lah alat kelamin nggih. Wis pokoke ngoten nah, intine kados ngoten. Kanjeng dan ada hadis lain sebenarnya. Kanjeng Nabi itu juga pernah menggunakan mengajari umat lalu kemudian membuat di pasir itu kotak gitu, bentuk kotak ngeten diterangno. Juga pakai alat peraga. Bon. Lanjut. Al haditsus tsalits wal 20. An Asma'a binti Abi Bakrin, den riwayatake saking sahabiyah Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Abu Bakar Siddiq ini mestinya. Qalat dawuh sinten Sayyidah Asma. Ataitu sowan sapa ingsun. Aisyata. Ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wahia hale utawi Sayyidah Aisyah tusolli ini domirin apa? Ghaibah napa mukhatabah? Tusolli ghaibah muannas ya. Makanya pakai tusolli enggak yusolli. Wahia hale utawi Sayyidah Aisyah tusolli niku salat sapa Sayyidah Aisyah. Fakultu mongko matur senten ingsun. Ma utawi nopo sya'nun nasi iku tingkahe manusa. Alhamdulillah. Fa asyarat mongko paring isyarah sapa Aisyah ilas samai. Fa asyarat mongko paring isyarah sapa Sayyidah Aisyah ilas samai marang langit. Fa idza mongko dumadaan annasu utawi wong akeh qiyamun iku padha salat gerhana matahari. Qiyamun iku padha salat gerhana matahari. Faqalat mongko dawuh sinten Sayyidah Aisyah, subhanallah, maha suci Gusti Allah. Qultu mongko matur sapa ingsun Asma binti Abi Bakar. Ayatun ai hal ja'at ayatun. Ana ta teka apa tanda?
ana ta teka apa tandha tandhane kiamat maksudnya ana ta teka apa tandha fa asyarat mongko paring isyarah sapa Aisyah fa asyarat mongko paring isyarah sapa Aisyah birok siha kelawan mustaqane Sayyidah Aisyah sirah mustaqah na'am iya bener ai di sini bukan ai tafsir ya, tapi ai na'am ini bahasanya orang-orang Quraisy. Makanya sekarang kalau mengatakan orang Arab Saudi asli itu jarang mengatakan na'am, tapi eywah, ya, eywah. Jadi kata ai na'am. Fakum tuh, gini anu Vario no belajar ya, eywah ya. Syekh Barok kan gitu ya, bahasa Mesir dan lain-lain. Kef halak Syekh Barak masih betul nih. Ojo itu Arab aja. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun, ngadeg salat maksudnya. Iki sing matur sinten Sayyidah Asma. Fakum tu mongko ngadeg sapa ingsun Asma kanggo salat. Hatta ala sehingga ngliputi ngoten. Dhuwuri ku maksudnya ngliputi, ngalahake. Hatta ala sehingga ngliputi dhuwuri ni ingsun. Setelah ini ku redaksinya sampean apa? Al-ghasyu shin semua, ada yang pakai ta betul. Betul enten. Al-ghasyu apa semaput. Perpet-perpet apa ya? Nulis perpet-perpet ya, pritik-pritik ngono. Pokoknya al-ghasyu apa semaput, rasa Arab semaput. Hatta ala sehingga ngeliputi ni ingsun al-ghasyu apa rasa Arab semaput. Faja'altu mongko tumandang sapa ingsun. Asubbu nyiram sapa ingsun, nesok sapa ingsun. Asubbu nyiram sapa ingsun ala roksi ing atase sirah ingsun almaa ing banyu. Fahamida mongko memuji. Fahamida mongko memuji. Faile kantun Allah ing Gusti Allah. Sapa sing muji an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afna lan tegese muji sinten Kanjeng Nabi alaihi ing atase Gusti Allah. Alaihi ing atase Gusti Allah. Tsumma qala nuli keri-keri dawuh sinten Kanjeng Nabi. Ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji. Ma min syai'in ora ana saking suwiji-wiji lam akun ora ana sapa ingsun. Lam akun ora ana sapa ingsun uritu iku den paringi weruh sapa ingsun. Uritu iku den paringi weruh sapa ingsun. Hu ing syai' hu ing syai' illa ra'aitu kejaba weruh temenan sapa ingsun. Illa ra'aitu kejaba weruh temenan sapa ingsun hu ing syai' fi maqami ing dalem panggonanku iki fi maqami ing dalem panggonanku hadza iki maqami fi maqami ing dalem panggonanku hadza iki maqami hatta al jannata sehingga ing swarga hatta ra'aitu jannata sini ngono hatta sehingga weruh sapa ingsun al jannata ing swarga wan nara lan neraka. Fa uhiya mongko den paringi wahyu ilayya sapa maring ingsun. Fa uhiya mongko den paringi wahyu ilayya maring ingsun. Naibul fa'il kantun jumlahnya. Fa uhiya mongko den paringi wahyu ilayya maring ingsun annakum. Apa sak temene sliramu kabeh. Annakum apa sak temene sliramu kabeh
tuftanuna iku bakal den coba kena fitnah sapa sira kabeh fi kuburikum ing dalam alam kubur ira kabeh misla kaya padane misla kaya padane au qariban utawa pareke mirip-mirip qarib mirip parek min fitnatil masihid dajjali sangking fitnahe masihid dajjal ujian yang datang dari dajjal naudzubillah. Kan nek tahiyat niku jangan hanya mengambil yang rukun-rukun itu ya, biasanya kanca-kanca nek pas nek mulai rukun-rukun tok ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wasallallahu Muhammad wa alaihi assalamualaikum. Nah, ini potensi diparani dajjal loh bener. Padahal kalau di akhir-akhir kan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr min fitnatil masihid dajjal. Itu harusnya gitu. Wa minal maghrami wal ma'tham, dari utang dan juga dari dosa. Awak dhewe nglakoni dosa soalnya rak tahu tahiyate tutuk. Tahiyate tekan selawat terus buar. Masya Allah. Yeah. Itu termasuk munjiat, hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita baca tahiyat, sebenarnya tahiyat itu asik kalau kita resapi maknanya. Apalagi tahiyat itu ada rangkaiannya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Itu kan salamnya Kanjeng Nabi dumateng sinten Gusti Allah ketika malam Isra Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terusannya assalamu alaina, masya Allah. Udah itu syahadat. Terus kalau habis itu sholawat Ibrahimiyah. Setelah sholawat Ibrahimiyah terus apa? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Diteling. Wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta. Wah, yang ini hafal tapi dilakoni ta ora. Pokoknya kok besok kalau bocah Al-Fatah keparanan masih dajjal ini berarti tak tahu dongo tahiyat terus sudah. Jangan salahkan saya. Hafal tok. Ya sih. Karena dajjal itu monster yang luar biasa. Ya, monster yang dikasih bukan keistimewaan, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ciri-ciri ini monster. Mbok menawa lebih dekat dengan alammu. Allah. Ya kapan-kapan kita baca kitab Fafirru ilallah itu ya. Kita perlu itu kita kaji. Lah kok nang dhek bar ngaji ku malah dadi Ya'juj Ma'juj piye? Jo Ma'juj. Oh, tekan di mau Allah. Yuqalu den takoni sapa den takokake ngoten. Asline yuqalu den takoni sapa ahadukum iki asline iso. Sapa salah siji ira kabeh kan soalé mau annakum tuftanuna. Yuqalu den ucapake, ngoten mboten napa-napa. Yuqalu den ucapake ing dalam alam kubur maksudnya. Ma utawi apa? Ilmuka iku pengetahuan ira. Ilmuka iku pengetahuan ira bihadzal rajuli kelawan ikilah wong lanang Allah. Fa amal mukminu an waqa anapun utawi wong kang beriman. Fa amal mukminu maka anapun utawi wong kang beriman awil muqinu utawi wong kang yakin. Fa yaqulu mongko iso jawab sapa mukmin awil muqin. Huwa utawi rajul Muhammadun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa utawi rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rawuh sinten Kanjeng Nabi
Ja'a rawuh sinten Kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan gawa pira-pira penjelas bayyinah ilmu wal huda lan pitutuh. Ja'a rawuh sinten Kanjeng Nabi na ing kita bil bayyinati kelawan pira-pira penjelas ilmu wal huda lan pitutuh. Fa ajabna mongko ngestokake sapa kita. Allah. Fa ajabna mongko ngestokake sapa kita hu ing Kanjeng Nabi. Wattaba'na lan dereake sapa kita. Wattaba'na lan dereake sapa kita hu ing Kanjeng Nabi. Huwa utawi rajul Muhammadun iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasan kelawan ambal kaping 3. Fayuqalu mangkoten ucapake. Apa sing diucapake? 6 turuwa sapa sira mayit. 6 turuwa sapa sira mayit salihan kelawan keadaan kang saleh. Qad alimna teman-teman wis weruh sapa kita ing kunta sak temene ana sapa sira ini ki boten in lau niku boten ing kunta sak temene ana sapa sira lamu kinan iku wong kang yekti wong kang yakin lamu kinan iku yekti wong kang yakin bihi kelawan Kanjeng Nabi. Wa amal munafiqulan anapun utawi wong kang munafik awil murtabu utawa wong kang ragu-ragu. Awil murtabu utawa wong kang ragu-ragu kaya kulo mongko ngucap sapa munafik. La adri ora kenal sapa ingsun. La adri ora kenal sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun annasa ing wong akeh. Sami'tu krungu sapa ingsun annasa ing wong akeh yaquluna padha ngucap sapa nas. Yaquluna padha ngucap sapa nas syai'an ing siwiji-wiji. Syai'an ing siwiji-wiji faqultu mongko melu-melu ngucap sapa ingsun. Faqultu mongko melu-melu ngucap sapa ingsun hu ing syai'. Hu ing syai'. Hadis ini kaitannya dengan babul ilmi, bahwasanya yang perlu kita bawa sampai mati, yang perlu kita betul-betul dalami di dunia ini adalah ma'rifat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu saat, jadi ini ilmu kita, iman kita kepada Allah itu gak ada manfaatnya kalau kita tidak mengenal siapa yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repote awake dhewe niku kita ini di zaman yang jauh dari masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau meninggal juga sudah lama, 15 abad yang lalu. Nah, apalagi zaman sekarang belum ada media foto, zaman itu ya, belum ada media foto, belum ada video. Jadi caranya kenal Kanjeng Nabi itu piye? Maka ini harus kita ketahui betul, Kanjeng Nabi itu sampai sampun paring kisi-kisi kepada kita. Suatu saat Sayyidah Asma binti Abi Bakar yang jelas-jelas merupakan saudari kandungnya Sayyidah Aisyah, dua-duanya anaknya Abu Bakar Siddiq. Suatu saat beliau mendatangi Sayyidah Aisyah dan menemukan Sayyidah Aisyah dalam keadaan sholat. Lalu kemudian beliau merasa aneh, ini
ada sholat apa itu? Masya'nun nas, kata beliau. Orang-orang sedang ngapain sih kok sholat? Maka Sayyidah Aisyah karena sudah tahu ketakwaannya juga sangat tinggi, fa asyarat ila sama. Beliau memberi kabar, menunjukkan ke arah langit. Menunjukkan ke arah langit bahwasanya sedang terjadi gerhana matahari. Lalu kemudian beliau melihat kanan kiri, Sayyidah Asma melihat kanan kiri, ternyata orang-orang yang di Nabawi sedang sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Lalu Sayyidah Aisyah banyak-banyak berpikir. Di sini disebutkan hanya subhanallah, tapi yang dimaksud adalah memperbanyak apa? Zikir. Karena di antara kesunahannya ketika ada gerhana matahari atau rembulan, kita itu harus menunjukkan rasa takut kita kepada Allah, salah satunya dengan memperbanyak apa? Zikir. Lalu kemudian Sayyidah Asma bertanya, ayatun iki wayah kiamat tah? Ngoten. Iki wayah kiamat tah kok wis ana grahana. Karena salah satu prediksinya Kanjeng Nabi, nanti di sebelum ada kiamat kubro itu akan terjadi gerhana di beberapa bulan. Dalam setahun itu bisa 3 sampai 4 kali. Nah ini pun mulai ini. Itu sudah semakin dekat kita dengan kiamat. Maka harusnya kita tuh ya terlalu terpukau dengan ilmu sains ya. Terlalu terpukau dengan ilmu astronomi atau ilmu apa? Falak. Bukan faraid. Faraid ini makanya warisan ya. Ilmu apa? Falak. Maka dengan congkaknya kita, dengan sombongnya kita menguasai ilmu falak, wah gampang nanti dihitung dengan Syamsul Hilal, apa yang di aliyah apa? Nurul. Apa? Nurul Hilal. Tarak roti kitabnya. Tarak roti kitabnya ya. Pokok bahkan sekarang ada aplikasinya toh untuk falak itu. Dengan congkaknya kita mengatakan, oh, tenang ini jadi tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, segini menit itu akan terjadi gerhana matahari. Terus suwe-suwe keimanan ini hilang. Padahal bukan itu yang kita cari. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah memperingatkan terjadinya banyak gerhana itu jangan tenang-tenang kita. Itu semakin dekat sama kiamat, semakin dekat pertemuan kita dengan Masih Dajjal. Apa ana sing kepengin ketemu Masih Dajjal? Ibu ten purun. Itu seorang monster yang diciptakan oleh Allah memang betul-betul untuk menguji keimanan orang saat itu. Kalau saya sendiri takut. Nah ini yang ditakutkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai ngajari kita bagaimana caranya terhindar dari Masih Dajjal. Salah satunya dengan doa yang ada di dalam tahiyat. Jadi semakin banyak gerhana itu bukan fenomena alam biasa gitu loh. Itu adalah fenomena peringatan surat dari Allah Subhanahu wa taala. Kowe awakmu saiki lho wis cedhak kiamat. Hati-hati, imanmu kudu dijaga gitu loh. Maka di sini ketika Sayyidah Asma itu langsung bertanya, "Loh, wis wayah kiamat tah?" Jadi para sahabat Kanjeng Nabi itu merasa bayangno zamane Kanjeng Nabi ae wis ana gerhana. Padahal Kanjeng Nabi menangin gerhana itu enggak sampai 10 kali. Selama hidup beliau kalau enggak salah loh ya. Enggak sampai 10 kali. Awakmu dari lahir sampai sekarang berapa kali? Lebih banyak gerhanamu daripada gerhananya Rasulullah. Artinya apa? Semakin kesini itu iman seseorang itu mengalami gerhana gitu loh. Tambah tertutup, tambah tertutup, tambah tertutup. Lah iki tondo. Lah kok iso tenang-tenang, iso guya-guyu lah ya aneh. Maka zaman biyen para sahabat Kanjeng Nabi itu kalau ada gerhana itu luar biasa takutnya. Bukan takut karena gerhananya, takut karena ada kiamat. Mayai Kanjeng Nabi ije ana kok kiamat diangkatno ku piye? Kiamat digasno karo malaikat ngono to ne. Budal ora iso. Iki Kanjeng Nabi kuat bila sakniki Mas, tenang-tenang ae. Dek winganane ana lindu wis geger tok, linda-lindu semoga diberi perlindungan oleh Allah. Kan tulisanmu tok. Tapi gini ati tekan jero tah mboten? Kan mboten. Hanya bentuk apa namanya? Ya mboten tenggang rasa nggih. Pokoke melu-melu latah lah intine. Lagi ngetrene gawe story iku ya gawe ngono. Ini hati-hati. Makanya ana gerhana aja seneng-seneng. Maka Sayyidah Asma ketika bertanya, apa sudah ada tandanya kiamat? Maka yang ditanya itu bukan kiamat wis meh teko. Jawabnya Sayyidah Aisyah bilok sia, ai binaam. Manduk-manduk iya wis wayahe.
kurang sedelok. Maksudnya bukan hari ini kiamat, enggak, artinya kiamat semakin dekat. Makanya para ulama, para salafun saleh iku nek ketemu grahono niku boten seneng iki boten. Mereka tuh sedih lah, malah saiki beda. Traveling ke gunung pakai apa, gawa alat-alat stetoskop apa? Teleskop tah napa? Teleskop malah picek nih matane nek boten. Pokoknya gawa alat-alat itulah. Berwisata, koyok wisata, koyok piknik. Esensinya hilang, imannya hilang. Lalu kemudian di antara kesunahannya ketika ada gerhana kita harus sholat gerhana. Nah, nek Kanjeng Nabi saking wedine nggih. Saking wedine Kanjeng Nabi ku nek sholat gerhana ya dari mulai gerhana sampai mau selesai sholat selesai gerhana itu prosesnya. Anu ngoten. Nek awak dhewe kan mboten ya. Sholat ya sak cukupe lah. Maka di sini disebutkan fakumtu hatta alani al-ghasyu. Maka saya juga ikutan sholat gerhana sampai ora kuatku meh semaput. Itu kata Sayyidah Asma. Berarti menunjukkan saking suwene napa sholat gerhana ngadeg terus. Setelah sholat gerhana selesai faja'altu asubbu ala ra'si. Lalu kemudian saya ambil air untuk menyiram kepalaku ben kroso adem, dikompres nek cara saniki. Setelah itu saya mendengarkan Kanjeng Nabi khutbah, fahamidallah wa atsna alaih. Kanjeng Nabi memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara dawuhnya, ma min syai'in lam akun urituhu illa ra'aituhu fi maqami hadza hattal jannah wan nar. Semua hal yang mana aku diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu betul-betul saya lihat dengan mata kepala saya sendiri seperti saat ini. Aku saiki ngomong karo kue, aku ngerti swarga neraka koyo niku. Kalau kita mengucapkan atau menceritakan masalah cerita surga kayak Mas Rafling ngomongno swarga neraka, itu khoyal kan? Maksudnya yang ada itu bayangan. Tapi kalau Kanjeng Nabi enggak, betul-betul ada di hadapannya. Nah, ini biasanya orang-orang mukmin itu biasanya akan bisa melihat surga di hadapan matanya nek pun ajeng kabundut. Makanya orang-orang mukmin yang soleh, yang baik itu meninggalnya tenang karena dia melihat, oh ini masa depan saya kembali ke rumah. Ya, karena rumah kita semua itu surga aslinya kan. Nabi Adam, Sayyidah Hawa dari mana? Surga. Wah, aku iso balik omah. Seneng. Wajahnya bersinar. Orang-orang soleh wajahnya bersinar dan tanda-tandanya husnul khotimah. Tapi nek wong sing soleh, orang-orang yang nakal, itu juga diberi pengetahuan kelihatan betul. Niki lho panggonanmu neraka. Iki lho sekson sing arep mbok rasakno bakale. Sedih. Matine kicat-kicat. Matine napa? Kecacalan kan ngoten nggih. Nah, makanya itu kan Nabi enggak sepanjang waktu semua hal yang urusan ghaibi sampai urusan surga, neraka, alam kubur bagi Kanjeng Nabi nyata. Nah, kalau kita ngomong alam kubur, hayalan. Ngomong temennya barok dari bangsa goib, hayalan. Enggak, Kanjeng Nabi enggak. Nyata. Betul-betul nyata. Hatta jannah wan nar, sampai swarga neraka iku nyata. Lalu kemudian fa'uhiya ilayya. Lalu kemudian di antara hal nyata yang diberitahukan kepada saya, annakum tuftanuna fi kuburikum. Nanti kalian di alam kubur itu mendapatkan ujian. Kata siapa mati itu tidak ada ujian? Ada. Setelah mati itu justru ujian terberat pertama langsung ada. Makanya sing jek urip niku ampun kakek sambat, makin wis mati arep sambat karo sapa? Lho iya, uripmu sambat niku nek perkara pakanan. Uripmu sambat tak perkara maisha, ekonomi. Nanti kalau mati urusannya beda. Tidak akan seberat seperti dunia, enggak. Makanya dimanfaatkan betul-betul. Yang punya himpitan ekonomi jangan dibesar-besarkan. Yang punya pikiran yang berat jangan terlalu diagung-agungkan. Biasa mawon, karena yang setelah ba'dal maut, setelah mati itu lebih nyata dan lebih mengerikan. Maka kata Nabi tepat pemilihannya, tuftanuna fi kuburikum, kalian akan menerima ujian yang berat ketika sudah di alam kubur. Mithla au qariban min fitnatil masihid dajjal, yang mana beratnya, yang mana bebannya sebagaimana ketika kamu bertemu dengan Dajjal. Hati-hati. Dajjal niku kan sudah kita sampaikan dan diceritakan para ulama.
besok begini akhir zaman naudzubillah mugi-mugi boten onten kita anak keturunan kita itu semenangi masih Dajjal. Ora apa-apa Al-Fatah mati dhisik sadurunge Dajjal metu ora masalah. Jadi detik-detik sebelum kiamat kita menjadi orang mukmin sudah meninggal semua lah, intinya ku ngono. Ojo sampai ngerasakno apa ya kiamat. Tapi ini perlu lestari dulu ya, perlu lestari, perlu sampai beberapa tahun ke depan harapannya Al-Fatah masih memberikan manfaat. Sing penting boten amit-amit nih, amit-amit jabang bayi nih cara Jawa. Amit-amit jabang bayi ojo ngasih ketemu tondo-tondo kiamat sing kubro. Nek kiamat subro nak masalah. Selalu ada Al-Fatah, selalu ada santri-santri. Tapi nek sungguhnya alamatul kubro, wah niku ujian keimanan. Apa meneh nek ketemu sing jenenge masih Dajjal. Wah, luar biasa. Dia 40 hari di dunia rasanya kayak 40 tahun. Dia itu punya kekuatan, diberi Allah kekuatan luar biasa. Tanah yang kering menjadi subur, yang nggak pernah hujan menjadi hujan, yang mati seakan-akan bisa dihidupkan. Loh, kayak pangeran toh. Makanya besok itu pengikuti Dajjal ku akeh. Dan sekarang sudah kelihatan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang menunggu Mesias datang. Nah itu sebenarnya yang ditunggu bukan Nabi Isa, Mesias kan betul ya. Masih gitu ya, bahasa mereka Mesias. Itu yang ditunggu pencerah itu bukan Nabi Isa, tapi yang ditunggu adalah Dajjal. Hati-hati. Besok aku pengikutnya wangkeh. Pengikutnya pasalnya bukan hanya dari bangsa manusia, bangsa jin pun juga ikut dia. Oh biasa. Dia manusia tapi bisa menguasai jin. Bayangno. Jin ifrit, jin kafir, ku melu ngestokake dawuh Dajjal. Piye Jal? 40 hari tok tapi rasanya kayak 40 tahun. Naudzubillah. Ini yang paling dikatakan Kanjeng Nabi. Karena saat itu kayak viral dan trending ya semuanya menjadi orang-orang kafir. Makanya Kanjeng Nabi paling takut itu kok penyakit ngono lho. Dajjal itu kayak penyakit. Sing iman itu tipis wis ketut makno. Meneh sing duwe iman wis ragu dari awal karo Gusti Allah. Ketut. Sing bolone Dajjal mlebu swarga. Swargane Dajjal tapi sing apa nama jenenge sing ora gelem melu Dajjal dipateni terus koyok-koyok dilebokno teng neraka. Nerakane Dajjal. Bayangno, selama kehidupan manusia ada peradaban manusia belum pernah ada orang yang punya kekuatan koyok-koyok duwe swarga, duwe neraka kejaba Dajjal. Kalau Anda katakan Firaun iku lha iso mateni, enggak, beda. Dajjal ku ketok swargane kok. Dia bawa swarga ku rasane ketok. Begitu juga dia bawa neraka ya rasanya gitu. Makanya akeh sing ketularan virusnya Dajjal. Lah, nanti setelah itu di kuburan, orang di dalam kuburan apa yang akan dialami pertama? Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Jadi nanti di kuburan itu nanti ada sosok iki eling-elingan, eling-eling teman. Muga-muga ingatan ini kita bawa sampai mati. Yuqalu ma ilmuka bihadzal rajul. Cung, nang, bro, wong lanang iki sono. Repote awake dhewe iki tidak pernah ketemu sama orang ini. Wajah enggak kenal. Perawakannya juga kita enggak tahu. Tingginya seperti apa juga kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fa'amal mu'min al-muqin fayaqulu wa Muhammad. Orang yang mukmin, orang soleh yang mukmin yang meninggal nanti di kuburannya yakin orang laki-laki yang datang di alam kubur pertama itu ya Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi iki. Saya kenal betul. Makanya kata-katanya ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabnahu wa taba'na. Orang ini adalah orang yang mengajarkan kepada kami kebaikan. Orang yang mengajarkan kami tentang keilmuan. Orang yang mengajarkan kami tentang hidayah. Maka kami ikuti perintahnya. Kami ikuti jejaknya. Ini benang merahnya di sini. Awak kita nek kathah nderekake ngestokake sunah-sunah Kanjeng Nabi. Ajarane Kanjeng Nabi. Itu mudah untuk mengenali sosok ini nanti di kuburan. Paham nggih? Maka untuk mengidentifikasi, kita itu akan punya keyakinan itu mengidentifikasi siapa yang akan datang di alam kubur kita ini kalau bukan Kanjeng Nabi. Caranya adalah kenali dulu sunnah-sunnah beliau, kenali dulu sirahnya beliau, kenali dulu cerita-cerita tentang beliau.
Makanya salah satu doa yang kita panjatkan berkali-kali, muga-muga sebelum kita meninggal pun sudah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Karena dengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, muga-muga makanya dinggene alam kubur niku mengidentifikasi sosok ini mudah, paham nggih? Tapi kalau sampai mati kok gak pernah ketemu Kanjeng Nabi, minimal ini. Fa ajabnahu wa taba'nahu. Kita ngestokake nderekake tuntunane Kanjeng Nabi. Makanya di sini nih bukan ditanya piye wajah Kanjeng Nabi, enggak. Piye mripate Kanjeng Nabi, enggak. Piye rambut, enggak. Rambutnya enggak. Yang ditanya adalah tentang bagaimana selurus apa kita mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Maka kita jangan berkecil hati. Sing penting dereke napa? Kanjeng Nabi. Huwa Muhammad. Jelas ini orang Muhammad. Jelas orang ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak insyaallah nek kita semuanya orangnya mukmin sejati. Wong sing berkeyakinan dengan Kanjeng Nabi sejati, gampang kok ketemu Kanjeng Nabi di alam dunia itu mudah sekali. Jadi ini bukan hanya sekedar bisyarah, tapi sebuah karomah yang memang Allah sisakan kepada kita. Umatnya Kanjeng Nabi niku kuatah sing saged kepanggih Kanjeng Nabi ku kuatah. Nah, tinggal kita ini carane piye iso ketemu Kanjeng Nabi, pantaskan dulu kita. Ibarat kereta, kita harus derek rel yang menuju keretanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rel Kanjeng Nabi jelas ya. Haram-haram, mubah-mubah, wajib-wajib, katakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Terus wa ammal munafiqu awil murtad. Adapun orang yang selama hidupnya dia munafik. Selama hidupnya dia tidak pernah meyakini adanya Kanjeng Nabi. Selama hidupnya dia meragukan kenabiannya Kanjeng Nabi, fayaqul, maka dia pasti di akhiratnya atau di alam barzakhnya mengatakan la adri. Oh iya, saya gak kenal ini orang ini. Karena selama hidupnya gak pernah ngestokake napa? Sunnahe Kanjeng Nabi. Mesti gak kenal wong ngikuti tingkahe mawon ora kok. Apa meneh maca sirahe, apa meneh ngrungokno hadise, apa meneh ngrungokno ajarane. Wong munafik niku kan bungen tuwa. Ya kan? Lebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Mereka butuh aja orang-orang munafik itu selamat, jangan sampai kena hukuman duniawi kan gitu kan. Misalnya sekarang di antara kita, naudzubillah, mungkin buatan anda, di antara komunitas kita ada orang munafik. Sebenarnya orang munafik ini ngakunya apa? Iman apa enggak? Muslim apa enggak? Muslim, tapi dia mengakunya hanya sekadar dari lesan, ben sekira ora disirik karo masyarakat kan ngoten. Ben sekira ora dibenci karo komunitasnya. Tapi artinya ragu tak mboten? Ragu. Aslinya munafik kok. Aslinya mau aneh orang yang nentang Kanjeng Nabi. Maka jangan heran nanti di kuburnya, naudzubillah. Di kuburnya orang-orang yang seperti ini ketika Kanjeng Nabi rawuh nek di kuburane mengatakan la adri, lo kurang ajar toh. La adrinya, saya enggak kenal orang ini karena enggak pernah mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Kata dia sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya dengar orang-orang ngomong sesuatu, aku anggere melu-melunan tok. Pokoknya aku selamat ning dunya. Akhirnya kena nah ini harapan kita, ya Allah, kula nyuwun kita sedaya keluarga besar Al-Fatah, keluarga besar yang Istana Warung Mustafa Al-Fatah, yang sepah kita, leluhur kita, lan dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah, panjenengan paringi ya Allah saged makrifat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saged panjenengan paringi ya Allah saged pinanggih kali Kanjeng Nabi yaqdatan wa manama sehingga sak mangke wonten alam barzakh menawi wonten pertanyaan kalau kerawahan Kanjeng Nabi kita saged jawab bahwasanya beliau adalah huwa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah karim. Jadi hadis ini kaitannya ini jeru banget. Orang itu kalau pengen makrifat, gamane wong nek pengen dadi wali kudune kenal Kanjeng Nabi. Di dunia ini bisa kita sensus semua wali ya, semua wali orang-orang yang punya karomah tersebut bisa dekat sama Allah itu karena punya kedekatan dengan Kanjeng Nabi.
Dan jalur tercepat untuk menjadi orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mencintai dan nderekake Kanjeng Nabi. Ya ini Imam Bukhari ini ngajarin kita ojo sampai kemakrifatan ini kita enggak dapat. Lalu yang kedua, ternyata ilmu-ilmu yang seperti ini, akhirat seperti ini, itu manfaatnya besar sekali nanti di setelah kematian. Delok, pertanyaan yang ditanya apa? Tentang Kanjeng Nabi. Selama ini yang kita dengar man robbuka ya, waman nabi, enggak, pertanyaan enggak seperti itu. Ya seperti ini tadi. Ma ilmuka bihadzal rajul? Wong lanang iki sapa menurutmu? Pertanyaannya seperti itu, enggak man nabi juga tuh enggak. Ma ilmuka bihadzal rajul? Kowe kenal wong lanang iki apa ora? Jadi kalau kita betul-betul paham iman, makrifat, insya Allah jawabnya gampang. Itu harus diiringi dengan hati yang terbuka untuk siap menerima kemakrifatannya Kanjeng Nabi. Salah satu jalur makrifat adalah kita yakin dengan esensi yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis Jabir, yaitu awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Awal kali ciptaan yang diciptakan oleh Allah sebelum ada apa-apa di alam semesta ini adalah nurnya Kanjeng Nabi. Nyawane Kanjeng Nabi nek paham. Nyawane Kanjeng Nabi diciptakan. Kowe kok ingkar dengan hadis ini? Pun jalur makrifat tertutup. Jalur untuk kenal Allah tertutup. Soalnya ini kekasih Kanjeng Nabi, kita harus mengakui. Dan yang paling penting terakhir, di sini ada sebuah sebuah faedah. Yang pertama, ihtaman nabiyyu bi ahwali ummatihi fi qabrihi. Betapa perhatiannya Kanjeng Nabi dengan keadaan umatnya di kuburannya nanti. Ini kan perkara gaib nih. Cerita-cerita tentang alam kubur itu perkara apa? Gaib, karena kita nggak tahu hakikatnya. Tapi Kanjeng Nabi tadi mengatakan seperti melihat langsung, siaran langsung alam kubur. Kanjeng Nabi siaran langsung, selalu tahu. Maka Kanjeng Nabi itu memberikan kita ilmu. Loh, itu kuburan ini bakal ono ngene-ngene iki. Kudune awakmu kudune nglakuin seperti itu. Ojo sampai wis tak sampeno barbarane ora bola koni. Lalu yang kedua, wa yadullu annal ilman nafi' wal ilmu alladhi yaj'aluna bi ziyadatil yaqini bil akhirah. Yang namanya ilmu manfaat itu adalah ilmu yang membuat keyakinan kita akan akhirat itu semakin tambah, semakin besar. Itu maqala an Uqbah bin al-Harits radhiyallahu anhu wallahu a'lamu bissawab. Ini betul-betul saya ulang-ulang terus, awak dhewe makrifat Kanjeng Nabi niku pun boten hukume sunah tok, tapi memang hukume wajib kanggo keselamatane awake dhewe. Makanya saya itu mau teringat betul dengan dawuhnya Sayyidina Al-Habib Umar bin Habib. Beliau mengatakan, kata siapa alam semesta seisinya tidak pernah hormat dengan maulidnya Kanjeng Nabi, sampai alam kubur pun juga hormat dengan maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan hadis ini. Berbesok nek wong yang gini nek mati, yang ditanya pertama kali ma ilmu kabihadar rasul, kenal wong iki ta ora? Muga-muga nggih donga-donga bareng-bareng, mugi-mugi awak kita semuanya siapapun yang berkaitan dengan kita ila yaumil qiyamah dipun paringi gampang anggene jawab ing enak alam kubur lan kenal kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya masih ingat betul selalu doa yang saya manjatkan, salah satunya, ya Allah mugi-mugi nek menjelang ajal panjenengan izinaken Kanjeng Nabi ngerawuhi detik-detik ajal kita dijemput. Nah, itu selalu mengatakan seperti itu. Wa yulaqqinuna, dan beliau yang mentalkin sendiri kepada kita gaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapun tenan jero-jero mari kita futsalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.